warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nur Hikmah dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, pada video kali ini kita akan mempraktikkan suatu proses konseling menggunakan teori konseling kognitif, yaitu menggunakan pendekatan CBM atau Cognitive Behavioral Modification dengan teknik restrukturisasi kognitif. Adapun deskripsi masalah dari kasus yang kita ambil ini yaitu seorang anak yang bernama Adel. Ia adalah seorang siswi yang terkenal ceria dan humoris kepada temannya, baik laki-laki maupun perempuan. Dahulu, Adel mempunyai pacar yang bernama Jay. Tetapi, ketika sudah beranjak kelas 2 SMA, mereka berpisah. Jay mengkhianatinya dan meninggalkan Adel begitu saja. Sejak kejadian itu, Adel sangat berubah. Ia lebih murung, pendiam, dan tidak seceria dulu, hingga dia mulai jarang bertemu dengan teman-temannya lagi. Lebih-lebih ke teman laki-lakinya. Adel berpikir bahwa semua laki-laki itu sama saja, hanya bisa mengecewakan dan menyakiti hati perempuan. Oleh karena itu, Adel ingin konsultasi masalahnya dengan guru BK. Nah, bagaimana proses konselingnya? Silahkan simak video berikut. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, iya selamat pagi. Kamu Adel kan? Iya Ibu, saya Aden. Oh iya, bagaimana kabarmu hari ini? Baik? Sebenarnya saya merasa kurang baik Bu. Memangnya kurang baik bagaimana? Adel sakit? Tidak Bu, saya tidak sakit. Alhamdulillah kalau Adel tidak sakit. Tapi tadi Adel mengatakan merasa kurang baik. Memangnya kurang baik bagaimana? Sebelumnya terima kasih waktunya Ibu. Sebenarnya saya ingin bercerita tetapi saya bingung harus bercerita dari mana. Baiklah, sebelum Adel menceritakan masalahnya, apakah kamu sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu proses konseling. Nah, proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu konseli agar mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Di dalam proses konseling tersebut, ada asas-asas yang perlu dipatuhi. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi, tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Adel kepada ibu, karena yang tahu permasalahan ini hanya si konseli dan konselor. Dan jika ada orang lain yang tahu tentang masalah ini, pastinya harus ada persetujuan dari ibu dulu. Jadi Adel tidak perlu takut ya. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Jadi konseli sukarela menceritakan permasalahannya kepada ibu tanpa ada paksaan dan tekanan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Jadi di sini konseli secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan Adel kepada ibu tanpa ada yang ditutupi pada ibu, dan masih banyak lagi asas yang lainnya. Pada proses konseling ini dibatasi oleh waktu berkisar 45-60 menit. Dan hal yang penting yang harus Adel tahu bahwa dalam hasil proses konseling ini, konselilah yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya. Di sini konselor hanya sekedar membantu memberikan arahan dalam menangani masalah konseling. Oh, jadi seperti itu ya Bu proses konseling. Sekarang saya sudah paham Bu. Alhamdulillah jika Adel sudah paham, Adel bisa ceritakan kepada ibu tentang masalah yang dihadapi saat ini. Sebenarnya begini Bu, saya punya masalah dengan mantan pacar saya. Baiklah Adel, ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Adel. Jadi di sini Adel mempunyai masalah dengan mantan pacar Adel, seperti itu ya? Iya Bu. Baiklah Adel bisa menceritakan masalah yang dihadapi Adel tentang mantannya.
Sebenarnya kami sudah berpacaran mulai kelas 3 SMP, bisa dihitung sekitar lebih dari 2 tahun, dan sejak 1 minggu kemarin saya putus, Bu. Iya, teruskan ceritanya. Eh, Ketika saya sudah putus dengan pacar saya, hidup saya seperti hampa, dan sangat merasa kehilangan. Saya merasa sakit hati kepada mantan saya, Bu. Kira-kira kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Adel begitu sakit hati dengan mantannya? Iya, Bu, jadi dulu mantan saya pernah berselingkuh di belakang saya. Dia meninggalkan saya begitu saja. Dia laki-laki yang pembohong. Apa yang dia janjikan semuanya palsu. Kenapa hidup ini terasa berat bagi saya? Adel mengatakan bahwa hidup terasa berat. Bisa Adel jelaskan apa maksud dari kata itu? Eh, saya merasa masalah ini beban bagi saya. Hingga sekarang saya ingin sendiri dan menjadi orang yang pendiam. Saya pikir semua laki-laki sama. Alasan apa yang membuat kamu beranggapan seperti itu? Eh, Iya, Bu, memang semua laki-laki sama saja seperti mantan saya yang hanya bisa mengecewakan perempuan saja. Jadi saya sekarang jarang berteman dengan laki-laki, eh, dan tidak percaya lagi. Seandainya saya tidak berteman dengan mantan saya dan tidak meninggalkan saya begitu saja, mungkin saya tidak akan seperti ini. Sepertinya Adel mempunyai pikiran bahwa jika Adel tidak mengenal mantan Adel, Adel tidak akan menjadi seperti ini. Iya, Bu, saya benci dengan mantan saya sehingga saya juga menjauh dari teman laki-laki di kelas saya. Memangnya saya salah ya, Bu, hingga dia tega memperlakukan saya seperti ini. Baiklah, terus apa yang Adel inginkan dalam proses konseling ini? Eh, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Apakah saya salah jika berpikir semua laki-laki itu sama, tidak bisa dipercaya? Saya bingung, Ibu. Jadi masalah yang kamu hadapi saat ini yaitu tidak percaya lagi dengan laki-laki dan takut untuk berteman dengan laki-laki lain karena kamu beranggapan bahwa semua laki-laki itu sama, tidak dapat dipercaya, sama seperti masa lalu kamu. Benar begitu? Iya, Ibu, benar begitu. Baiklah, dalam masalah yang dihadapi saat ini, Ibu bantu dengan teknik restrukturisasi kognitif, karena tampaknya Adel banyak berpikir negatif terhadap teman laki-laki Adel. Apakah kamu tahu apa itu teknik restrukturisasi kognitif? Tidak, Ibu. Restrukturisasi kognitif adalah belajar mengubah pikiran negatif ke positif. Contohnya, Adel yang merasa berpikir negatif tentang semua teman laki-lakinya. Adel menganggap semua laki-laki itu sama, hanya menyakiti dan mengecewakan hati perempuan. Pikiran tersebutlah yang harus diubah, karena tidak semua laki-laki itu sama. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, teknik restrukturisasi kognitif. Iya, Bu, saya tidak turun dengan pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti ini. Iya, dalam konseling ini Ibu akan gunakan teknik tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah Adel. Apakah kamu setuju? Iya, Bu, saya setuju. Nah, Ibu mau bertanya, apakah menurut kamu setiap laki-laki itu sama, baik dari segi fisik maupun sifat? Kalau menurut saya jelas beda, Bu. Kira-kira apa yang membedakan mantan kamu dengan teman laki-lakimu selama ini? Tentu beda, Ibu. Mantan saya mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya itu orangnya asik sejak seru diajak bercanda. Begitu. Sekarang yang perlu kamu ketahui bahwa mantan Adel tetaplah mantan Adel, dan teman laki-laki Adel tetap menjadi teman laki-laki Adel. Mereka saling berbeda dari fisik maupun sifat. Jadi, apa yang dilakukan sama mantan kamu akan berbeda dengan apa yang dilakukan teman laki-laki Adel saat ini. Iya, Ibu, saya sadar bahwa mereka memang berbeda. Saya terlalu berpikir negatif. Coba pikirkan, jika Adel tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif thinking, apakah Adel bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Ibu, saya harus Ya, perubahan seperti apa bisa Adel jelaskan?
saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikir negatif tentang teman-teman saya dan harus pikir positif bahwa tidak semua teman laki-laki saya yang saya kenal sama seperti mantan saya. Alhamdulillah kalau Adel mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu akan selalu mendukung kamu, tetapi apakah kamu tidak menyesal dengan keputusan yang kamu ambil? Tidak, Ibu, saya tidak pernah menyesal. Saya sadar saya harus berubah. Bagus sekali. Jika Adel sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman Adel, lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-temannya, khususnya teman laki-laki. Jangan pernah beranggapan lagi bahwa semua laki-laki itu sama. Iya, Ibu. Baiklah, hari ini Adel sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang berpikir negatif tentang teman-teman Adel, dikarenakan mantan Adel yang pernah membuat kecewa dan menganggap semua laki-laki itu sama. Namun sekarang Adel sudah mau merubah pikiran tersebut menjadi pemikiran yang positif. Iya, Ibu. Terima kasih. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya merasa lega dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bantuan Ibu. Terima kasih sekali, Ibu. Iya, sama-sama. Baiklah, kalau begitu nampaknya kita sudah berbincang-bincang cukup lama. Bagaimana jika pertemuan ini diakhiri? Iya, Ibu. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Adel. Waalaikumsalam warahmatullahi